Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Kak. Ya, selamat pagi Yunihar. Bagaimana dengan kasus yang sudah saya berikan kemarin? Apakah LP-nya sudah dibuat? Sudah, Kak. LP kamu tentang apa? Kalau saya LP-nya tentang tipoid, Kak. Tipoid ya. Nah, rencana yang akan kamu lakukan apa? Rencananya itu saya ingin, karena kan tipoid ada hiperterminya, Kak. Jadi saya pengen melakukan kompres hangat, Kak. Oke. Apakah sudah kontrak waktu dengan pasiennya? Sudah, Kak, hari ini jam 11. Oh, jam 11 nanti. Berarti nanti panggil saja saya ya kalau udah siap kita Iya, untuk saya akan temanin ke sana. Baik, Kak. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah ada pendapat untuk tindakan yang akan dilakukan Yunihar? Tidak ada, Kak. Nah, kalau untuk Yunihar sendiri, kenapa ini mau melakukan tindakan kompres air hangat? Apakah terapi yang diberikan tidak cukup efektif untuk pasiennya? Sebenarnya efektif aja, Kak, tapi karena di pasien ada hipertermi, jadi saya ingin melakukan kompres hangat untuk menurunkan hiperterminya. Oh, boleh ya, soalnya pada kondisi pasien saat ini juga pasiennya demamnya masih naik turun, dan terapi yang diberikan juga baru 1 kali karena pasiennya baru datang tadi pagi. Jadi tindakan pemberian kompres air hangat pada saat ini tepat untuk diberikan kepada pasiennya. Nah, nanti jangan lupa ketika sebelum ke pasiennya, kamu siapkan alatnya terlebih dahulu, dan jangan lupa juga libatkan pasiennya, libatkan keluarga pada saat melakukan tindakan. Kamu bisa melakukan tuh edukasi kepada keluarga tentang cara menurunkan panas selain daripada kompres hangat yang akan kamu lakukan nanti. Nah, misalnya bisa kayak pemberian selimut tipis atau pemberian baju yang tipis yang mudah menyerap keringat. Terus apalagi pasiennya bisa dianjurin untuk banyak minum air. Nah, itu juga bisa membantu kan. Nah, kamu bisa berikan edukasi itu kepada pasiennya nanti. Bagaimana? Iya, Kak. Nah, sekarang ini masih jam 8 ya. Nanti ingatkan saya ya kalau udah jam 11. Saya harap kamu sudah siapin alatnya semuanya, dan nanti kita tinggal langsung ke pasiennya. Selamat pagi Yunihar. Pagi, Kak. Gimana, udah siap? Sudah. Nah, sebelum kita ke pasiennya, coba saya lihat dulu LP-nya. Ini, Kak. Ya, ini LP kamu tentang tipoid ya. Bisa kamu jelaskan apa sih itu tipoid atau penyebabnya? Ya, tipoid itu adalah infeksi saluran pencernaan yang disebabkan oleh bakteri Salmonella Paratyphi A, B, dan C. Dan itu yang diserang adalah sistem pencernaan itu sendiri, Kak. Dan untuk penyebabnya itu sebenarnya bakteri Salmonella itu sendiri, Kak. Ya, kalau saya lihat dari dari LP kamu udah cukup lengkap ya. Nanti tinggal kamu tambahkan lebih lengkap lagi yang pathway-nya sama intervensi apa lagi selain dari kompres air hangat yang akan kamu lakukan. Nah, tadi kamu bilang mau melakukan kompres air hangat. Coba jelasin prosedur dari SOP dari kompres air hangat. Nah, untuk menghemat waktu karena ini udah sebentar lagi kita mau ke pasien, kamu untuk persiapannya di skip aja, bisa langsung ke tindakannya langsung. Apa? Dimulai dari mana? Ya, untuk tindakan awalnya itu ya persiapan pasien, persiapan lingkungan, persiapan alat. Nah, untuk itu persiapan pasien itu tadi udah kontrak, dan kita lihat posisi nyaman pasien. Kemudian lingkungan itu lihat privasi pasien dan pencahayaan. Untuk alat dan bahan itu ada termometer, baskom, waslap, perlak, air hangat, dan juga handscoon. Nah, untuk tindakan prosedur kerjanya sendiri, yang pertama kita cuci tangan. Setelah cuci tangan, kita letakkan alat-alat di dekat pasien. Setelah itu kita menggunakan sarung tangan. Setelah itu kita letakkan perlak di bawah aksila pasien dan di bagian selangkangan. Nah, kemudian kita ambil waslap itu kita rendam di dalam air hangat, kemudian kita peras.
Setelah kita peras, kita letakkan di bagian dahi, aksila, dan selangkangan. Tapi di bagian selangkangan kita tanyakan dulu ke pasien apakah dia nyaman atau tidak. Jika pasien tidak menolak, ya nggak apa-apa, kita bikin di aksila dan di dahi saja. Itu sekitar 2-3 menit. Nah, kemudian kita cek kembali sekitar 15 menit kemudian, dan ketika si suhunya sudah mulai turun, kita bisa berhenti atau selesai kompres hangatnya. Kemudian kita kita bersihkan, atau kita bersihkan semua alat-alat, dan kita bersihkan pasien juga. Nah, setelah itu kita bawa alat-alat. Setelah kita bawa alat, lepaskan handscoon, cuci tangan, dan kemudian dokumentasi. Nah, iya ya, tadi kamu sudah menyebutkannya sesuai dengan SOP. Jangan lupa, apapun meskipun kamu sudah melakukan informed consent duluan pada saat kontrak, tetap dijelasin ya prosedurnya lagi pada saat udah langsung di dekat pasien. Nah, sebelum kita ke pasien, ada dulu yang mau kamu tanyakan dari LP ataupun dari SOP yang kamu barusan ceritain tadi? Enggak ada, Kak. Nggak ada, berarti kita ini langsung ke sana ya, kamu siap kan? Ya, Kak, siap, Kak. Ada, iya. Nah, silakan duduk Yunihat. Iya, Kak. Nah, tadi kamu bagus ya sudah melakukan tindakan langsung kepada pasien, kompres air hangat. Tadi juga pasien terlihat nyaman pada saat kamu melakukannya, meskipun saya ada di sana sebagai pendamping. Nah, cuma tadi ada hampir 90% saya bisa katakan kamu sudah melakukan sesuai dengan SOP. Cuma tadi ada satu hal yang kelupaan, dan ini cukup penting sebenarnya. Kamu tahu nggak apa yang kamu lupa tadi? Mencuci tangan, Kak. Nah, iya betul, mencuci tangan. Mencuci tangan itu wajib kita lakukannya apapun yang kita lakukan. Apalagi kita sekarang di lingkungan rumah sakit dan banyak kontaminasi, dan kita juga harus lebih aware. Kamu juga harus bisa menjaga diri kamu sendiri dan menjaga juga pasien. Terus untuk selanjutnya, kalau ada kasus yang seperti ini lagi, kamu juga bisa libatkan keluarga pada saat melakukan tindakan. Jadi sambil kamu lakukan tindakannya, sambil juga kamu jelasin bisa berikan edukasi kepada keluarganya tentang cara menurunkan demam itu selain dari kompres air hangat seperti apa. Nah, kamu bisa anjurin pasiennya untuk memakai pakaian yang tipis yang mudah menyerap keringat. Jadi lihat kan pakaian pasien lumayan tebal, dan pasiennya juga tadi keringatan. Bisa anjurkan juga untuk minum air hangat, untuk minum air yang banyak gitu. Nah, untuk semuanya sih sebenarnya sudah bagus ya, sudah baik, tinggal ditingkatkan lagi. Nah, untuk sekarang bagaimana dulu ini perasaan kamu setelah kamu melakukan tindakan tadi? Ya, saya sebenarnya rada gugup tadi, Kak, tapi setelah itu lega karena saya merasa saya bisa bermanfaat bagi pasien. Ya betul ya, apapun yang kita lakukan itu kita harap itu bisa memberikan manfaat juga bagi pasien, dan pasiennya juga bisa memperoleh kesembuhan ya. Tujuan mereka kan datang ke rumah sakit ini untuk itu. Nah, sekarang sudah jam segini, saya juga masih ada pekerjaan. Kamu juga bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Kamu bisa ikut kakak-kakak yang ada di sini, silahkan. Kakak-kakaknya baik kok, mau asalkan kamu berinisiatif untuk nanya. Nah, nanti kita ketemu lagi pada saat diskusi kelompok. Iya, Kak. Saya tinggal dulu ya. Ya, Kak. Selamat siang Yunihat. Selamat siang, Kak. Bagaimana kasusnya, udah dapat? Sudah, Kak. Bisa kamu jelaskan kasusnya tentang apa pasiennya dan intervensi apa yang sudah kamu lakukan? Ya, untuk pasiennya itu saya mengambil Tuan A di bed 9. Dia baru datang kemarin tanggal 9, dan dia mengeluh sudah seminggu demam di rumah, kemudian belum BAB, ada mual muntah, dan mengeluh nyeri perut, Kak. Itu untuk intervensinya sendiri yang sudah saya lakukan adalah kompres panas, Kak. Ya. Bagaimana dengan yang lain? Apakah kasusnya juga sudah dapat? Sudah, Kak.
Sudah. Nah, untuk ini hal sendiri tadi bilang mau melakukan kompres air hangat ya. Nah, sebelum ke pasiennya kamu bisa simulasiin dulu ini tentang kompres air hangat sesuai dengan SOP supaya kamu lebih siap pada saat ke pasiennya nanti. Iya. Silakan persiapkan alatnya terlebih dahulu. Oke. Nanti kita kembali lagi ke sini. Ya, Yuniha, tadi kamu sudah melakukan kurang lebih sudah sesuai dengan SOP. Tadi juga ini ya urutannya udah benar. Nah, nanti jangan lupa hal ini juga yang kamu lakukan ke pasien. Jangan grogi, santai aja meskipun tindakannya memang tindakan yang sederhana, bukan tindakan invasif, tapi tetap kita harus profesional dalam hal apapun yang kita lakukan ke pasien. Supaya pasiennya juga ini ya merasa bahwa kita memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, untuk ini ya, untuk masukannya itu aja dulu. Nah, nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan akhir sebelum kita pulang ya, setelah nanti operan kita kumpul lagi di sini bersama teman-teman yang lain juga. Iya, Kak. Silakan dulu lakukan aktivitas yang lainnya. Ya, baik, Kak. Selamat siang semuanya. Siang, Kak. Bagaimana kegiatan hari ini? Kita tadi barusan selesai operan. Nah, sebelum kita pulang, kakak ingin mendengarkan dulu kegiatan kalian hari ini apa aja. Untuk logbooknya apakah sudah tercapai atau belum? Untuk Yuniha dulu bagaimana? Untuk logbooknya sebenarnya yang saya tulis sudah hampir semua tercapai, Kak. Tapi tadi itu yaitu kegiatannya tadi banyak melepas NGT, terus melepas kateter, terus melepas infus juga, memberikan melalui NGT juga. Tapi tadi saya nggak dapat untuk pengambilan darah, Kak, karena tadi saya keburu istirahat. Nah, sebenarnya ini kalian masih NP2 ya? NP2. Nah, itu juga tindakan invasif. Itu saya lihat di buku pedoman juga masih belum jadi target kompetensi kalian. Tapi kalau ada di ruangan ini tindakannya seperti itu nggak apa-apa, diikutin aja kakak perawatnya. Cuma belum, maksudnya nggak harus kalian harus selalu melakukan itu dulu untuk di NP2. Masih banyak kesempatan di NP-NP selanjutnya. Nah, bagaimana dengan yang lain? Untuk logbooknya apakah sudah tercapai atau belum? Sudah, Kak, sebagian. Sudah ya. Yang kakak ingatin aja, selama kalian 2 minggu ke depan ini kalian baik ini ya, dinas dengan benar, banyak bertanya sama kakak perawat yang ada di sini, harus lebih inisiatif kalau ada di sini Maya. Kakak perawatnya akan kasih kalian tindakan, akan kasih kalian ini ya, apapun yang kalian tanya, asalkan kalian mau bertanya duluan, mau berinisiatif duluan ke kakaknya. Karena saya nggak 24 jam ada di ruangan setiap hari, jadi kalian juga butuh maksudnya pengalaman dari kakak-kakak yang lainnya. Deketin aja kakak-kakak perawatnya. Saya sudah kasih tahu untuk kakak-kakaknya juga membantu membimbing kalian di sini. Nah, untuk rencana kegiatan untuk hari besok, logbooknya malam ini dibuat, dilihat lagi buku pedomannya. Apa aja buku pedoman yang sesuai, itu yang dituliskan di logbook ya. Target kompetensi kalian apa di NP2 ini. Nah, besok pagi kakak akan lihat lagi dan kita akan diskusi kalau ada yang memang perlu didiskusikan besok. Nah, sebelum kita pulang, saya ingin menanyakan dulu perasaan kalian gimana nih. Pengalaman dinas hari pertama di ruangan ini dari jam 7 tadi sampai jam 2 siang ini. Ya, ke saya, Kak, saya rasanya tadi sedikit gugup ketika melakukan tindakan, tapi satu hari ini saya merasa senang ya bisa membantu pasien, bisa bermanfaat juga bagi pasien, dan tadi juga bisa waktu melihat pasien pulang dengan sehat, saya merasa bahagia banget sih, Kak. Ya, betul ya. Satu sukacita kalau kita bisa melakukan pelayanan dengan baik kepada pasien. Nah, ini sudah mau jam 3, sekarang saatnya kita pulang. Silakan beristirahat kembali. Kita besok bertemu sesuai dengan jam dinasnya kalian masing-masing. Oke, mari kita pulang. Ya.